kan dimandiin kan, sabunin, set dimandiin, jenazahnya si Nardi matanya langsung gini bang. Ngotot. Disitu gua kaget bang, astagfirullah. Ada yang lagi kuping lah. Nah pas gua penasaran ya, gua nengok gini, dia udah gini bang. Ini gua nengok gini, nih pocongnya si Nardi nih, dengan matanya melotot gini nih, gini, tolongin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bersama gue Viko Fugara. Seperti biasa, malam kali ini gue kedatangan narasumber lagi yang ingin berbagi kisah horornya ketika beliau diteror arwah temannya. Yaudah, di sebelah gue ada Bang Puji. Selamat malam Bang Puji. Malam bang. Itu kejadiannya tahun berapa Bang Puji? Ini kejadiannya tahun 2011 bang. Oke, nah ini kan yang diteror temennya ini Bang ya? Teman abang lah ya? Iya. Nah itu kenapa sih Bang kok bisa ke abang gitu nerornya? Mungkin awalnya waktu dia sakit satu minggu sebelum dia meninggal, kita sempat bercanda nih bang. Kalau saya meninggal terus jadi pocong, terus ngedatangin lu ngapain? Gua bilang aja nih karena bercanda awalnya kan. Gue bikinin kopi, ntar rokoknya gue beliin sekalian. Semasa hidupnya nih ya? 1 minggu sebelum dia meninggal. Sempat bercanda begitu? Sempat bercanda. Nggak tahu 1 minggu setelah dia setelah 1 minggu setelah kita ketemu, dia meninggal dan mulailah datang gangguan. Ya. Oke. Nah ini kan teman abang ini tinggalnya di daerah rumah abang atau jauh sih Bang? Beda kecamatan. Beda kecamatan, Iya, tapi beda masih kecamatan. satu wilayah lah ya? Satu wilayah. Oke. Dan ini berarti emang temen udah lama apa? Temen sekolah juga, temen nongkrong, temen bareng lah. Oke. Nah ini kan tadi kata abang dia meninggal karena disantet ya Bang? Betul. Dan itu katanya sama mantannya Bang ya? Betul. Nah itu info itu dapat dari mana tuh Bang? Jadi gini bang, jadi informasi kenapa kita semua tahu ataupun pihak keluarga almarhum tahu. Jadi itu pengakuan langsung dari mantan kekasihnya yang dia datang ke seorang dukun lah untuk mengirim, kalau dibilang santet ya. Oh dia ngaku? Iya, karena dia pun mengalami gangguan, didatangin terus oleh sosok almarhum. Oh berarti dia juga diteror juga ternyata. Iya. Oke, tahan dulu nih Bang ceritanya Bang ya. Nah, bagi kalian yang penasaran dengan ceritanya Bang Puji, tonton terus sampai habis, jangan di skip-skip. Dan bagi kalian, gue mau ngingetin yang pengen bercerita juga seperti Bang Puji, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian nih yang udah nonton tapi belum subscribe, klik tombol subscribe sekarang agar kita makin semangat memberikan asupan-asupan horor ke kalian. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi gimana tuh Bang ceritanya? Ya gini Bang ceritanya. Kejadian ini kan sekitar tahun 2011. Ini gue flashback dulu ke 2010 ya. Jadi di 2010 saya pribadi mempunyai seorang sahabat yang meninggal. Kemeninggalan dia ibaratnya setelah dia meninggal, dia tuh ya menghantui kita lah sebagai sahabat-sahabatnya. Di situ kita tuh bertiga tuh bersahabat Bang. Saya, Ayub, sama Nardi itu bersahabat nih. Cuman di 2010 Ayub meninggal dunia karena kecelakaan. Nah, di 2011 ada kejadian yang dimana saya juga kehilangan seorang sahabat. Itu Nardi. Jadi kejadiannya seperti ini, Bang. Setelah Ayub meninggal, otomatis saya lebih sering nongkrong sama Nardi kan ya. Nah, Nardi ini kebetulan dia pacaran lah dengan seseorang. Gue sebut aja si N ya, dengan seorang mati dan namanya si N. Nah, kebetulan
Gua juga deketnya kata kenal lah gitu ya, kan sering nongkrong bareng juga kan. Jadi gini bang, Nardi itu tipikal orang yang bandel, tapi bukan bandel atau mabuk-mabukan minuman keras, bukan. Itu bandel cewek. Nah, kalau dibilang playboy lah. Singkat cerita waktu itu kita kan jalan ke puncak. Nah, bertiga. Kebetulan niatnya sih mau ngopi-ngopi doang ke puncak nih. Sama Nardi, sama si N ini. Bertiga nih ke puncak nih, ngopi yuk ke puncak. Nah, cuman kita kan misah motor nih. Saya sendiri, Nardi kan sama ceweknya kan, si N. Pada saat pulang kita misah. Saya nggak tahu. Nggak taunya besoknya saya terima kabar, gua tungguin lu kok nggak datang kemana dulu. Gua belok dulu ke villa, anjrit, kata gua tuh. Pantesan gua nunggu 2 jaman di daerah Cipayung, kok lu nggak ada gua tuh. Ya udah gua tinggalin, sorry bro katanya. Gua belok dulu biasa ke villa, anjrit sampai pagi. Wah, nggak beres kata ini. Ya udahlah, itu kan urusan mereka ya. Tadinya gua nggak mau ikut campur urusan itu. Pokoknya urusan mereka lah. 3 bulan setelah kita ngopi dari puncak itu, Nardi cerita sama saya bang. Jadi cerita, datanglah ke rumah dia. Kebetulan saya kan tinggal sama nenek saya nih. Dia datang ke rumah dengan wajah lesu nih, bawa motor. Nardi, Assalamualaikum. Saya padahal udah tahu dalam tuh Nardi dari jendela. Waalaikumsalam, saya buka, masuk kan dia. Gue pengen cerita bro, pengen curhat. Curhat apa? Ya ntar deh, di dalam deh kata dia. Masuk dia ke kamar nih bang. Biasalah, gue bikinin kopi. Terus dia kayak yang gimana ya, wajahnya tuh kayak penuh masalah gitu nih. Terus dia ngomong, si N hamil, cewek gue hamil bro. Nah, kaget kan saya di sini. Di situ kan saya kaget lah. Kok bisa? Lu waktu ke puncak ya? Kata gue tuh, lu ngelakuin itu kan? Dia ngaku sama saya bang. Iya, kita ngelakuin. Nah, kata saya gini, ya lu udah berbuat ya, lu harus tanggung jawab. Kata gue bilang gitu sama Nardi. Tapi Nardi bersikeras bang. Di situ dia nggak mau, karena Nardi berpikirnya gini, siapa tahu selain sama gue dia udah ngelakuin lagi sama orang gitu. Gue baru sekali kok ngelakuin. Gue udah ngejelasin sama dia, mau sekali kayak mau 2 kali, namanya lu udah melakukan, terus dia sampai hamil lah, ya lu tanggung jawab. Apalagi si cewek, si N ini minta pertanggungjawaban malu. Pokoknya gue nggak mau tanggung jawab, karena mungkin pemikiran si Nardi ini sebelum sama dia udah si N ini udah pernah ngelakuin sama yang lain juga. Nah, di situ saya bilang gini sama dia, terserah lu deh, lu udah dewasa, udah gede, lu bisa ngebedain mana yang baik, mana yang buruk. Pokoknya itu masalah lu. Gua nggak mau ikut campur nih kalau masalah seperti ini. Udah gitu bang, dia balik kan. Nah, seminggu saya nggak ketemu sama dia, Mas Nardi. Akhirnya ketemu lagi mas, si Nardi nih, gua boncengan lagi sama cewek lain bang. Sama yang lain? Boncengan sama cewek lain di tempat tongkrongan biasa gitu lah. Anjrit kata gue, masalah yang kemarin belum kelar. Dalam hati gue ngomong gitu, dia udah bawa cewek lagi. Allah, biasalah dia ketawa ke TV, dikenalin lah cewek. Aduh, gue udah dalam hati, punya temen gini amat ya. Ya udahlah, bodo amat lah. Nah, beberapa waktu gue nggak sengaja ketemu dengan si N. Si N nangis sama gue kan bang, cerita lah kalau Nardi ninggalin dia, mutusin dia. Sedangkan kondisi kandungannya itu udah 3 bulan. Lagi hamil berarti? Lagi hamil. Dan dia jujur, waktu kita ke villa bareng-bareng, ke puncak ya, bareng-bareng, pas pulang itu mereka kan pada ke villa dan mereka melakukan hubungan itu. Si N ini sebenarnya udah berusaha untuk membuktikan bahwa memang benar ini hasil dari hubungan mereka. Cuma Nardi selalu Nah, si N ini gini bang, dia bingung untuk menjelaskan sama keluarganya. Sedangkan kan namanya hamil kan makin lama makin besar bro. Nah, cuman di situ gue nggak bisa untuk menyelesaikan solusinya.
Ya ibaratnya gue juga bingung, gue harus ngebantu gimana gitu. Gue udah nyadarin anaknya juga, teman gue juga orangnya susah gitu. Nah, ya kata gue ya sabarlah, mudah-mudahan nanti ada kalau dibilang ada hikmahnya, dan mungkin mudah-mudahan nanti Nardi sadar. Ya ntar gue coba ngobrol lagi sama Nardi, dia minta bantuannya ya katanya. Iya, ntar aku coba semaksimal mungkin, tapi nggak janji. Singkat cerita, gue dengar kabar dari rekan-rekan yang lain, teman-teman yang lain lah, Nardi sakit katanya. Sakit kenapa? Nggak tahu katanya, sakit dia diri juga nggak bisa. Kok gue nggak tahu ya? Yaudah deh, ntar gue ke rumahnya, gue juga sekalian ada perlu kata-kata. Nah dia, saya datang kan ke rumahnya. Biasa ketemu ibu bapaknya, Bu, Nardi mana? Di kamar. Justru Nardi, ibu teh bingung, kata ibunya ya. Nardi sakit katanya, tapi bingung penyakit itu, nggak tahu penyakit apa. Katanya. Saya lihat kamar, Assalamualaikum. Saya masuk kamarnya, dia lagi tiduran bang. Dan yang anehnya gini loh, gue tahu kan postur tubuh Nardi. Dia tipikal orang yang gue bilang tinggi gede lah bang, kayak abang gitulah badannya. Tapi pas gue datang, itu tubuhnya dia tuh kurus kering bang. Kurus banget, kayak apa ya, tinggal kulit mah tulang lah bang. Tiba-tiba aja gitu. Iya, kata ibunya gini nih, udah ya maaf ya, udah BAB di buang air kecil juga di situ, udah semuanya di situ, udah nggak bisa diri ya. Saya kaget kok, itu kalau dibilang nggak dalam hitungan sebulan loh, 2 mingguan lah kasarnya gue nggak ketemu sama si Nardi. Kaget saya, ya Allah, Nardi lu kenapa? Nggak tahu gue sakit. Tapi dia masih bisa bercanda sama gue bang. Nah justru, pada saat gue lagi di kamarnya itu, jujur nih gue bilang, gue mencium aroma bangke bang dari dalam badannya. Jadi bau busuk tuh nggak bang? Busuk ya. Kata tuh. Cuman di situ gue nyoba untuk nggak ngungkapin dan nahan aja. Padahal gue jujur aja gue muntah bang. Dan gue lihat di waktu gue salaman nih, kayak ada lendir-lendir gitu bang. Di tangannya. Di tangan, dan saya lihat kakinya dia pakai sarung nih. Jadi tuh lendir bang, rembesan gitu, keluaran cairan. Ya Allah, dalam hati ini kenapa nih anak ya. Nah terus pas orang tuanya masuk nih ke kamar Nardi, nyamperin kita berdua. Nah Nardi bisa ngomong gini nih ke orang tuanya. Kan manggilnya Umi ya. Umi, bikinin kopi atau 2. Nardi pengen ngopi. Bentar, ngopi. Ji, bantu gua tuh, gua pengen nyenderan katanya. Tiduran terus susah. Oh ya, gua bantu. Pada saat gua, kan di posisi tidur ya, gua senderin kan, pengen nyender katanya. Pas gua senderin, itu bang, kalau gua mau jujur, gua pengen muntah di situ. Itu udah bau busuknya udah gak ketahan. Cuman ya gue dari di situ ini sahabat gue, teman gue gitu. Mau gimana pun dia teman gue gitu. Gue bantu. Dia pengen nyender. Dia ngomong gini, punya rokok nggak? Bawa rokok nggak? Ada sih. Memang lu pengen ngerokok? Gue pengen ngerokok. Ntar dimarahin loh sama bapak sama ibu lo. Enggak, gue pengen ngerokok. Ntar kan lagi bikin kopi dulu bentar. Datanglah bikin kopi, minum dia biasa bang, dan bercanda sama gue, ngobrol, ngerokok bareng. Nah orang tuanya ngelihat anaknya seperti itu kayak yang senang gitu ya, bercanda sama gue. Nah dalam bercandanya ada ucapan seperti ini bang, apa yang gue udah bicarain di awal. Si Nardi tuh bilang gini, Ji, lu masih sering didatangin pocongnya si Ayub nggak? Itu padahal obrolan bercanda kan. Kata gue gini, udah jarang sih sekarang mah, tapi kadang-kadang sih suka ada aja. Tapi karena gue udah biasa lah lihat pocongnya si Ayub, ya gue cuekin aja gitu. Memang kenapa? Lo didatangin? Gue kan ngomong gitu kan. Kalau gue mati nih, dia ngomong gini bang, kalau gue mati, terus gue jadi pocong nih, sama seperti si Ayub. Terus gue ngedatangin, gue sama si Ayub datang ke lu tuh berdua. Lu mau ngapain Ji? Mau lari?
Gua bikinin kopi, lu berdua, sekalian rokoknya gua beliin. Ngopi bareng kita. Ibaratnya gua sebenarnya cuma buat menghibur aja kan. Obrolan seperti itu. Nah, dia ketawa aja. Ya udah ntar gua mati jadi pocong gua datangin lu katanya tuh. Kalau jadi pocong gua tarik tali pocong lu kan, gue sambil bercanda kan. Sambil bercanda. Nah, udah gitu ya udahlah, di waktu udah sore. Tadinya gue mau ngobrolin masalah si N. Cuman kondisinya Nardi seperti itu, gak mungkin lah gue untuk membicarakan. Nah, dan gak mungkin juga gue bicarain sama si orang tuanya. Orang tuanya Nardi maksudnya gitu. Aduh, bingung di situ gue, serba salah ya. Ya udah sore gue balik dulu ya. Ya udah, hati-hati di jalan. Gue pamit, salaman, biasalah salaman tosan sama teman. Saya keluar kamarnya, ngobrol sama ibu bapaknya. Saya tanya, Bu, ya, ini Nardi itu sebenarnya awalnya seperti apa? Kok bisa sampai seperti ini? Terus badannya sampai drastis kan? Nah, ibunya gini, awalnya dia sakit, masuk angin biasa, demam lah gitu, masuk angin dikerok gitu. Cuman tiba-tiba ya dia ngedrop gitu aja, udah dibawa ke rumah sakit katanya. Tapi dicek nggak ada penyakitnya? Diagnosa, biasanya kan kalau di rumah sakit pasti ada cek lab ya. Itu aman semua. Berarti nggak ada penyakit apa-apa berarti? Iya, dokter pun justru dokter kalau dibilang dokter UGD lah semuanya, mungkin nggak ada penyakit apa-apa di dalam tubuhnya si Nardi ini. Nah, ibaratnya orang tuanya pun ada saran kan dari orang-orang di mana-mana, kalau coba dibawa ke orang pintar, datangin orang pintar, takutnya penyakit di luar non medis. Nah, memang juga katanya ada kiriman. Jadi orang tuanya pernah datang ke suatu orang pintar lah, yang biasa ngobatin gangguan-gangguan kayak gitu. Katanya ini anak ada kiriman dari seseorang, cuman nggak bisa nyebutin. Oh, saya di situ. Ya udah Bu, mudah-mudahan Nardi cepat sehat ya, cepat sembuh ya. Saya pamit pulang dulu. Nah, ya udah gue balik Bang. Gue balik. Itu sebenarnya di hari Sabtu. Gue ke warkop, ke tongkrongan gue. Malam nih? Malam minggu lah, gue sendiri. Ya biasalah Pak. Namanya juga bujangan kan. Gue ke warkop, ke tongkrongan. Di situ gue cuma ngelamun gini Bang. Dulu ada si Ayub, si Nardi terus datang, ketawa ketiwi kita bertiga. Sekarang gue ngerasa sendiri amat ya. Gue ada rasa gitu kan. Itu tiba-tiba Bang, ada motor, buka helm. Siapa yang datang Bang? Si Nardi. Bisa naik motor dia? Tar dulu nih. Okay. Kata-kata, lah si Nardi. Senyum gue Bang. Senyum, tapi badannya gede lagi. Badannya gemuk lagi. Senyum, cuman gini. Agak cuman gitu. Gini, pakai helm lagi, cabut. Pergi lagi dia? Pergi lagi. Gua ngecek. Iya tuh, sampai gue ngeliat motornya tuh jalan. Kata gue, kok badannya sekarang gede lagi, apa udah sembuh ya nih? Gue pikiran gue gitu. Tapi masa sih drastis banget, cepet berat badannya cepet gitu. Nah, udahlah, balik ke rumah, tidur. Ada telepon tuh jam 5 subuh. Ada telepon dari teman-teman. Ini dari teman kerja dulu gue sebutin aja namanya, nggak apa-apa ya, si Dani. Dani telepon gue, lo ada apa Dan? Subuh-subuhin telepon, naon ya? Gue ngomong Sunda nggak apa-apa nih. Ji, kayak masih Nardi. Naon? Si Nardi udah ngeduluin kita gitu. Maksudnya Nardi meninggal. Gue sekarang udah di rumahnya nih. Tanya lu kesini. Jadi gue cuma cuci muka doang, cabut gue langsung ke rumahnya. Itu dia meninggalnya subuh berarti? Malam katanya Bang. Oh, dari malam? Kata orang tuanya tuh itu meninggalnya tuh jam 11-an. Meninggalnya tapi di rumah ya? Di rumah. Di rumah sakit. Bukan di rumah sakit, di rumah.
Gue datang situ, itu jenazah udah di tengah rumah ya, cuman belum dimandiin waktu itu, belum dimandiin. Itu gue lihat jenazahnya sendiri badannya kurus, sedangkan tadi malam gue lihat yang gue lihat tuh siapa kan, dalam hati gue nggak ngomong, gue ngeceritain bang sama teman-teman pada saat itu. Gue nggak ngomong, udahlah mungkin tadi malam cuma halusinasi gue. Nah, pada saat mau dimandiin gue ikut ngegotong kan, itu baunya sangat menyengat banget bang. Gue ikut ngegotong ke tempat pemandian jenazah. Kebetulan mandiinnya tuh di samping, masih di halaman rumahnya. Gue ikut mandiin kan. Itu bang, pada saat dimandiin juga, aduh gimana ya, cairan dari tubuhnya tuh lendir-lendirnya, ya Allah. Dan ada kejadian sebenarnya pada saat pemandian itu yang bikin kalau dibilang kaget, gua kaget, yang mandiinnya juga kaget. Ustadz biasanya yang mandiinnya ya kaget. Cuman waktu saat itu Ustadz udah jangan rame. Jadi gini bang, pada saat dimandiin nih, kan dimandiin kan, sabunin, set dimandiin, jenazahnya si Nardi, matanya langsung gini bang, ngotot. Disitu gua kaget bang, astagfirullahaladzim. Kata gua langsung diam, kata Pak Ustadz yang mandiin, udah jangan ramai, jangan ribut. Nah, gua nggak tahu lah dibacain apa pokoknya sama poster itu, diusap lagi, nutup sampai seperti normal. Yaudah, setelah beres dimandiin, kan langsung dikapanin ya, dibawa, dikapanin, disolatin, udah nggak nunggu siapa pihak keluarga lain lagi, akhirnya dimakamin di TPU nggak jauh dari rumah dia lah. Pada saat malam pertama sih, kalau dibilang nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada kejadian di luar nalar ya, aman-aman aja biasa. Cuman ya Allah, gue dalam hati gini, gue udah ditinggalin si Ayub, sekarang ditinggalin Senardi, sahabat-sahabat terdekat gue lah, sahabat-sahabat terbaik gue, sahabat dulu kita suka naik atau apa gitu, mendaki lah, naik gunung apa. Ya udahlah, mungkin jalannya udah seperti ini. Gue cuma bisa mendoain dia. Di malam kedua nih bang, nah di malam kedua ceritanya gue kan pengen ikut tahlilan. Gue izin ke nenek gue, Mi mau ikut tahlilan. Kemarin kan nggak ikut, sekarang malam keduanya mau ikut. Ya udah ikut aja. Nah ikut tahlilan nih. Nah biasa kan bang, namanya beres tahlilan kan kita mah namanya juga teman-temannya kan gak langsung pulang kan. Kalau orang-orang kan udah beres tahlil kan langsung balik, ke kita enggak kan, ngobrol dulu apa gitu. Enggak, itu nggak kerasa waktu udah sekitar 11:30. Kebetulan mulai tahlilan tuh jam 7:30-an, udah isya lah. 11:30 nggak kerasa ngobrol, 11:30 cabut balik. Pas balik, jadi gini bang, ini gue keluar dari halamannya, ini kan kamarnya si Nardi kan, pas jendela jadi kan jendela kamarnya Nardi kan ngelewatin, kalau kita bawa motor, gue ngelirik ini kamarnya kelihatan nih, jendela kamarnya di depan lah gitu ya. Di depan posisinya. Gue nggak sengaja ngelirik gini ke arah jendela kamarnya, itu gue ngelihat jelas sosok almarhum bang, perwujudannya pocong di dalam kamarnya itu, di jendela, tapi posisi di dalam. Cuman maaf, matanya tuh melotot gini nih, terus mandi, astagfirullahaladzim. Gue nggak salah lihat nih, gue lihatnya gini, nggak ada kan. Balik, aku cabut balik. Gue udah mati, masa sih teman gue jadi pocong lagi, kata gue tuh kan gitu. Waduh, gue dalam hati gini, gue takut aja ya sesumbar omongan gue minggu kemarin sama dia jadi kenyataan ya, gue didatangin. Gue udah ada
sebenarnya ada pemikiran ke situ, tapi ya udahlah, itu kan hanya obrolan bercandaan kata gue. Nah, nyampe rumah itu bang, gue nggak tidur bang. Kebetulan ada acara bola nih, Liga Calcio. Kebetulan ada salah satu tim favorit gue tuh, Inter Milan, main. Nonton gue. Nah, kalau nenek gue udah tidur, biasa. Nonton tengah rumah, duduk nih, kayak gini bang. Posisinya persis kayak gini, gue duduk di TV nih. Gue lagi fokus lah nonton bola tuh. Nah, lampu kan digelapin, biasa. Itu ada yang niup kuping gue bang. Seperti angin niup kuping gue. Tiba-tiba ada angin kayak niup gitu, ada loh, kok gue merinding amat. Terus ya gue biarin aja, awalnya gue biarin aja. Tiba-tiba ada niup lagi kuping gue. Nah pas gue penasaran ya, gue nengok gini, dia udah gini bang. Ini gue nengok gini, nih pocongnya si Nardi nih, dengan matanya melotot gini nih, gini, tolongin saya. Depan muka bang. Gua di situ kalau dibilang terkesima ya, antara ya kaget lah gua, shock lah ya. Iya shock, gua diem gua. Cuman bahasa dia gini, matanya yang gua aneh tuh matanya melotot bang, tolongin gua gitu. Di situ gua shock. Cuman gua kesadar itu nenek gua bangun. Gua gini, kan posisi gue gini kan ya, nenek gue bangun mau, biasa kan kalau nenek gue kan kalau malam suka sholat malam gitu ya, bangun ngelihat posisi gue di kursi itu gini terus, TV kemana tuh pandangan gue kayak di tepuk gue mana nenek gue. Kenapa? Kamu kenapa? Katanya. Oh astagfirullahaladzim, ngeliat nenek gue. Oh Mi, enggak, udah gue mah langsung nonton bola tapi mata ke belakang, kepala ke belakang. Lagi ngapain? Enggak. Oh enggak Mi, buat matiin TV. Masuk kamar gua tidur langsung gua tutupin. Bodo amat sekarang mah. Mau ada suara apa gua nggak mau kejadian seperti almarhumnya Ayub nih. Pokoknya mau ada suara apa, mau ada bau apa, gua nggak mau buka selimut gua. Pokoknya gua mau tidur aja nih. Sampai besok paginya. Aduh kata gua tuh, kejadiannya tadi malam gue nggak bisa lupain tuh bang. Sampai besok paginya gue kan bingung, gue mau curhat ke siapa, mau ini ke siapa kan juga bingung. Gue ngomong ke orang tuanya juga, entar yang ada gue disemprot sama orang tuanya kan ya. Tahlilan ke 3 harinya itu sebenarnya gue berpikir nih bang, dari sore itu antara mau datang apa enggak. Dalam hati ragu nih. Gue takut gue ntar baliknya gue gimana nih kata gue tuh. Takutnya gue ngalamin gangguan lagi nih. Maghrib kan, sholat maghrib gue di kamar. Pada gue saat sholat maghrib nih bang nih, lagi sholat maghrib, lagi khusyuk gue sholat itu di rakaat kedua ada yang nepukin nih. Noel tuh. Kan biasanya kalau kita lagi sholat sendiri, apalagi sholat fardu kan, kalau namanya ada yang nepuk berarti tandanya ada makmum kan ya di belakang kita kan. Ada yang nepukin gue. Di situ gue udah konsen aja sholat ya, gue nggak mikir yang aneh-aneh. Nah, sedangkan di rumah itu cuman ada gue sama nenek gue berdua doang berarti. Nggak ada siapa-siapa. Dan gue tahu pada saat gue mau sholat pun di rumah tuh nggak ada tamu yang datang atau keluarga yang datang, nggak ada. Sholat gue yang nepuk, ya udah gue bacain Al-Fatihah terus kan sampai beres. Iya itu bang, perasaan gue tuh pada saat gue sholat maghrib itu di samping kanan gue tuh seperti ada makmum ikut sholat. Samar-samar kayak ada yang berdiri lah. Iya. Gitu ya. Dalam di pelipis mata ini tuh, tapi gue namanya juga lagi sholat kan. Itu antara pengen cepet beres, sholat, tuh pengen tahu siapa sih gitu di samping gue tuh, penasaran juga itu. Sampai atahiyat akhir, gue upuk salam, assalamualaikum, gue lihat gini, gak ada.
Pas gue ngebalikin wajah lagi ke depan, itu pocongnya si Nari udah depan gue, Bang. Diri itu, posisinya dia duduk gitu ya? Posisinya kayak ruku, jongkok gini. Oke, jadi ngeliatin abang lagi. Dengan matanya yang mana? Gue ngomong nggak apa-apa ya? Dia ngomong gini, mana? Kenapa? Katanya mau bikinin gua kopi. Ditagih. Itu gua, astagfirullahaladzim. Itu dari, iya pas pandangan gua balik lagi ke depan, posisinya kan langsung berhadapan sama dia. Dia nagih apa yang gua omongin. Apa yang dia omongin, yang waktu itu gua omongin. Kalau lu jadi pocong berdua, datangin gua bikinin kopi, ntar rokoknya gua beliin sekalian. Astagfirullahaladzim. Itu gua lari dari kamar. Pas gua keluar dari kamar, kepentok lagi. Si Nari lagi diri depan gua. Tiba-tiba muncul aja gitu. Iya, udah ada depan gua lagi. Di situ yang bahasa, yang omongan yang dia ucapin, yang sebelum gua pingsan di situ, jujur gua pingsan. Dia ngomong gini, bantu gua, tolongin gua. Pokoknya di situ gua udah gak kuat ngelihat sosoknya beliau lah. Gua pingsan, sampai gua tuh dibangun sama nenek gua. Kata nenek gua, ngapain tidur di lantai kan ya? Maghrib kayak gini. Langsung gua kan, kalau dibilang ya kaget ya Bang ya. Terus teman nenek gue dikasih minum. Kenapa sih? Nah, gue akhirnya mau gak mau gue cerita sama nenek gue, Bang. Oh, gak mau mah apa ada aja, dan namanya juga orang tua ya. Coba tuh jarah ke makamnya. Nah, udah ntar besok lah jarah. Nah, besoknya gue jarah ke makamnya, Bang. Gue jarah ke makamnya. Kata gue gini, gue ngomong, gue ajiin Yasin sebalik, gue ngomong sama Nardi tuh, Nar, lu kan sahabat gue, ya omongan sebelum lu meninggal itu kan ibaratnya omongan bercanda, lu jangan datang lagi ke gue dong, gue nggak kuat. Terus kalau lu minta tolong juga, apa yang harus gue tolong gitu, pokoknya lu yang tenang di sana. Gue pokoknya ngomong sendiri gue di makamnya dia tuh Bang, kayak orang gila ya. Nah udah gitu, udahlah gue cabut. Nah cabut, alhamdulillah Bang, setelah gue dari makamnya nih, gue malamnya tuh gue nggak dapet teror apa-apa, nggak dapet gangguan, cuman gue dapat mimpi. Dimimpiin beliau. Jadi dalam mimpi itu posisinya gue lagi tidur di tempat tidur, gue dibangunin dengan suaranya almarhum. Tapi ini suaranya doang ya? Dengan wujudnya. Oh, ada wujudnya juga? Cuman itu dalam mimpi. Oh iya. Jadi posisinya gue tidur Bang. Tidur nih, gue tidur terlentang gini. Posisi almarhum tuh, tapi yang gue lihat tuh gue tidur gini. Dia tuh diri Bang. Diri. Jadi sambil gini nih. Kalau gue praktekin boleh? Boleh. Jadi ibaratnya, nih gue lagi tidur nih, tidur nih gue. Nah si almarhum tuh gini. Niban berarti ya. Dan itu omongannya gini, tolongin gue atas dosa-dosa gue. Gue ibaratnya gue banyak berdosa sama si N. Dan sebenarnya kemeninggalan gue tuh, sakit gue tuh bukan karena penyakit biasa, sakit kiriman dari seseorang gitu. Tapi dia belum ngomong. Cuman dalam mimpi gue sampai kaget Bang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Gue lihat jam 2 malam. Ya udah, jam 2 malam. Sampai gue keringetan ya, jam 2 malam, ya Allah. Gue ambil air ke dapur, gue minum, terus gue ke kamar mandi, balik lagi ke kamar. Kata gue, nggak didatangin secara nyata, datangin lewat mimpi nih. Aduh nih, kata gue tuh, gue harus gimana ya? Nah, lagi mikir nih, gue lagi duduk nih tempat tidur Bang gini. Gue harus gimana
mana ya? Itu jendela kamar gue ada yang gini bang. Tuk, tuk. Gue gitu-gitu aja. Gue cuekin aja udah. Tuk, tuk. Apaan sih? Gue penasaran, gue buka hordengan. Apaan sih? Anjrit banget taunya. Nongol lagi tuh si Nardi. Di situ gue udah nggak sanggup ngelihat dia bang. Gue udah nggak sanggup. Pingsan gue di situ. Gue udah nggak sanggup. Pokoknya gue udah gelap aja posisinya udah gelap. Gue tahu-tahu pagi, udah pagi. Ini kata gue ini gue nggak bisa berdiam diri terus nih. Ini dijahapun gue ini flashback kembali ke waktu almarhum si Ayub nih. Tapi gue nggak mau diteror terus sama teman-teman gue kan. Ya udah, gue akhirnya datang ke salah satu, dibilang dia guru ngaji saya lah, guru ini saya lah, seorang ustadz yang ada di daerah wilayah Kabupaten Bogor. Saya ceritain masalah ini, saya ceritain ke dia. Nah harusnya kata ustadz itu, kata guru ngaji saya lah, kamu gak usah takut, tanya aja apa yang harus dibantu, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Ya boro-boro saya ngomong gitu, mental saya juga udah down. Pingsan duluan. Iya kan, katanya tuh. Akhirnya ya udah, yang penting kita doain aja. Sebenarnya Ustadz itu kan menjelasin sama saya, Ji, itu tuh bukan arwahnya teman kamu, itu tuh jin korin. Namanya yang udah meninggalkan itu urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tuh jin korin yang menyerupai perwujudan almarhum teman kamu. Ya ibaratnya kamu kalau kuat mah gak usah takut, tanya apa yang harus dibantu. Ibaratnya kamu hadapin aja, tanya, daripada berlarut-larut kan. Kata saya tuh, ya sih, tapi kan mental saya down, kata saya tuh nggak kuat. Ya kamu harus mendekatkan diri lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala supaya iman kamu kuat. Ya Pak Ustadz. Nah, balik nih. Gua tuh dari rumah Pak Ustadz. Nah, kebetulan di motor kan bang, gua tuh balik. Kebetulan gua di jalan tuh ngelihat ibunya almarhum. Ada ibunya. Abis belanja kayak gitu tuh, gua berhenti kan salaman ya. Bu, Bu Ji, salaman kok. Abis dari mana? Ini buat abis belanja buat persiapan tahlilan, ya. Ya udah saya antar, kata saya tuh kan gitu kan. Gak apa-apa Bu, saya antar. Terus di motor tuh ngomong kan, Bu Ji kemana aja tuh, kok nggak datang-datang, cuman sekali doang. Ya Bu, punten, saya bilang aja ada kerjaan kan, ada kerjaan. Ya. Oh, Ibu pengen cerita nih, katanya sama Bapak. Nanya. Oh ya mangga, ntar dia di rumah sambil ngopi. Pas nyampe rumahnya almarhum Nardi, ada ketemu kan bapaknya, ngobrol kita bertiga Pak. Ternyata ibu sama bapaknya si Nardi juga didatangin sama si Nardi. Dan ya, datang sosok pocongnya ini. Dan minta tolong, selalu minta tolongin, ngomong kan gitu. Nah akhirnya di situ kan karena pembukaan obrolan ini dibuka sama orang tuanya Nardi, akhirnya saya juga berani kan untuk speak up. Tadinya saya nggak berani, akhirnya saya berani di situ untuk saya ungkapin sama ibunya dan bapaknya Nardi. Nah, lagi ngobrol kita bertiga, itu tiba-tiba datang. Siapa? Keluarganya si N. Ceweknya itu. Keluarganya si N, berikut si N-nya. Biasalah, Assalamualaikum, salaman, terus duduk bareng. Ya ibaratnya awal-awal kan keluarganya si N nggak langsung to the point kan, turut berduka cita kan biasa ya, saling dihampura lah minta. Nah ternyata keluarganya si N ini, intinya pada dasarnya kedatangan keluarga si N ini ingin meminta maaf ke keluarga atas kecerobohan putrinya si N. Nah akhirnya si N ini disuruh menjelaskan sama
pihak keluarganya si almarhum. Jadi gini bang, mungkin jadi gini, keluarganya si N juga selalu didatangin atas pengakuan keluarganya si N nih. Gue ceritain dulu ke situnya dulu ya. Nah, selalu minta tolong dan minta pertanggungjawaban. Nah, si N-nya juga didatangin terus. Mungkin dia udah, kalau dibilang frustasi ya. Kalau dibilang frustasi mungkin udah shock, udah mentalnya udah inilah. Akhirnya dia si N ini bercerita lah, dan cerita juga tentang kehamilannya dia. Nah, si N ini akhirnya menceritakan hal yang sebenarnya, disuruh oleh pihak keluarganya untuk minta maaf yang sebesar-besarnya dan disuruh mengakui atas kesalahannya. Jadi gini bang, jadi mungkin gini, namanya orang udah kalap ya, jadi si N itu udah, kalau dibilang udah emosinya udah mungkin udah ke inilah, gue lagi hamil, gue hamil karena dia, tapi dia nggak mau tanggung jawab. Gue ibaratnya saya udah udah mencoba untuk menjelaskan, ayo kita cek ke dokter, dan saya belum pernah melakukan hubungan intim dengan siapapun kecuali dengan teman saya ini. Tapi teman si Nardi ini dijelasin kan, akhirnya tadinya bang, yang tadinya ramah tamah akhirnya jadi tegang bang setelah penjelasan ini. Tapi alhamdulillah bisa antara kedua belah pihak keluarga ini bisa meredam setelah ada salah satu ulama setempat yang memediasi antara kedua keluarga. Dan jadi gini, jadi saking kalapnya si N, dia tuh kan namanya cewek kan suka curhat sama temen ceweknya lagi ya. Nah, jadi si N ini curhat sama temennya, gue hamil, malah ditinggalin nih, malah dia main cewek lain lagi, dia nggak mau tanggung jawab atas kehamilan gue. Nah, akhirnya temennya ini tuh, udah aja lu santet aja sekalian, kalau nggak guna-guna aja, gue punya kenalan gitu. Dia berangkatlah ke daerah Kulon ya. Mungkin teman-teman ngerti lah ya. Gue nggak mau ngejelasin nama daerahnya lebih detail ya, ke daerah Kulon. Dan ibaratnya, jadi awalnya si N ini cuma ingin buat sengsara aja bang, ibaratnya dibuat sakit aja gitu, supaya si teman gua ini, si Nardi ini sadar gitu, dibuat supaya sakit, nggak bisa ngelakuin apa-apalah, dibuat kalau hidup tak mau mati pun segan, ibaratnya seperti itu. Tapi kan namanya takdir kan berkehendak lain, sampai meninggal dunia seperti itu. Nah, setelah pengakuan itu ya, kedua belah yang awalnya bersih tegang mau ribut, setelah ditengahin oleh salah satu kiai. Kebetulan kan tadinya pas kejadian ribut ini kan ada pihak keluarganya kan manggil ulama situ kan ya, untuk inilah RT supaya nggak rame lah. Di situ saya ngelihat akhirnya dikelirin, kedua belah pihak sadar, dan ya ibaratnya ini kok dibilang kesalahan dua-duanya kan ya, nggak murni kesalahan si ceweknya juga, kesalahan teman saya juga kan ya, ibaratnya ya udah akhirnya di situ bisa clear alhamdulillah. Dan si orang tuanya Nardi pun ibaratnya gini, mengurus kehamilannya si N kan. Jadi tanggung jawab jadi mungkin ya. Gini bang, pesan yang disampaikan almarhum Nardi itu gini, mungkin tolongin gua, mungkin dia minta tolong atas kelakuannya dia itu tuh, misalnya si jabang bayi yang ada di dalam perutnya tolong diurusin, mungkin ke saya juga, ke keluarganya juga gitu. Cuman dia minta tolong tuh mungkin supaya saya suruh menyampaikan mungkin, tapi kan saya boro-boro saya bisa tolongin apa gitu, saya udah lihat perwujudannya juga udah down. Nah akhirnya di situ kita bareng-bareng bang ke makam Jarah di situ, kita didampingi oleh Pak Kiai. Di situ si N juga nangis sampai gini ya, pokoknya
doa bareng-bareng di situ. Kamu yang tenang, ibaratnya udahlah urusan dunia nggak usah ini lagi pokoknya. Udah kita berdoa bareng-bareng, kita pulang dan alhamdulillah setelah kejadian itu nggak ada lagi teror-teror atau gangguan-gangguan lagi dari almarhum teman gua Nardi. Ya mudah-mudahan beliau dan ya Nardi dan teman gua satu lagi Ayub ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tenang lah Udah ya. tenang di sana. Nah, berarti si Nardi ini mungkin neror abang cuman mungkin pengen nyampaikan sesuatu mungkin ya. Iya, mungkin awalnya dia pengen nyampein sesuatu, cuman mental saya kan keburu down. Sekarang siapa yang nggak takut ya bang ya mungkin. Oke. Dan berarti si cewek ini juga udah mengakui kan? Udah mengakui. Dan akhirnya mungkin pas udah mengakui si almarhum ini udah nggak gentayangan? Udah enggak. Okay. Sampai proses melahirnya pun itu diurus sama keluarganya Nardi. Jadi itu sebagai bertanggung jawabannya ya. Nah tadi kan dia si almarhum ini nerornya ke rumah abang ya bang? Iya. Dan di rumah abang tinggal sama nenek dong. Iya. Nah nenek abang pernah ngeliat juga nggak sih bang? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Nggak pernah ngerasain apapun gitu? Enggak. Nenek saya enggak. Jadi emang pure abang aja yang diganggu ya? Bahkan waktu saya cerita sama nenek pun kan nenek, kamu ada aja gitu, namanya udah meninggal nggak mungkin lah. Tadi yang disuruh mengakui kalau si cewek ini nyantet, si keluarganya ceweknya? Iya, keluarganya cewek. Dan keluarga cewek itu bisa tahu tuh bang kalau si jadi gini bang, si N ini kan didatangin terus juga nih sama sosok pocongnya si Nardi. Mungkin udah nggak kuat, mungkin udah mentalnya udah jatuh juga mungkin karena tiap hari tiap malam lah kasarnya diganggu, cerita sama orang tuanya si N cerita. Nah ternyata orang tuanya si N pun sering jadi rumah si N itu sering ada penampakan pocongnya si Nardi. Oh berarti banyak di mereka juga banyak yang lihat. Iya, akhirnya ini sebenarnya ada masalah apa? Akhirnya si N ini mengakui lah. Barulah dia ngomong semuanya. Dan posisi itu kan dia udah hamil tuh. 3 bulan. 3 bulan? Oh masih 3 bulan ya? Iya 3 bulan. Oke, berarti lumayan lama jeda sampai ke hamilnya ya? Apa ke lahirannya ya? Iya. Nah tadi kan yang sebelum dia meninggal ya bang, si almarhum ini kan sempat datang tuh bang ya? Ya. Ketemulah di kafe ya? Di tongkrongan ya? Warung kopi lah. Warung kopi lah ya. Itu bener-bener jelas tuh dia naik motornya punya dia atau abang belum pernah lihat sama sekali motornya? Itu jujur bang, itu motornya dia. Oke, berarti sama nih ya? Iya, jadi gini, posisinya ya tempat duduk yang biasa kita bertiga nongkrongan ya. Posisi kita kalau datang sih tempatnya di situlah tongkrongannya. Lagi ngopi, saya lagi ngelamun. Si ini udah meninggal, si Nardi sekarang sakit. Biasanya nongkrong di sini kita bareng-bareng, gua sekarang sendirian. Aduh, sepi nih. Tiba-tiba datang. Jaraknya jauh nggak bang dari abang duduk? 2 meter bang. Dekat berarti ya. Kata saya tuh, kayak motor. Nah, saya di situ kan, kayak motornya si Nardi. Tapi badannya ini gede. Sedangkan waktu gua ketemu kan badannya udah kurus kering. Lah, apa dia udah sehat? Tapi kok drastis amat cepet ya? Apa maksudnya cepet banget badannya gede lagi? Buka helm yang biasa dipakai, buka. Senyum ke gua bang. Itu memang bener-bener dia tuh ya? Iya senyum. Nardi kan gini, dia senyum, sama biasa kan. Itu pakai helm, cabut, langsung gua diri kan langsung. Tuh anak mau kemana? Gua lihat. Bener-bener emang motor dia. Pokoknya perlengkapannya emang semua punya dia ya, helm. Dan dia nggak ngucapin apapun. Enggak, cuma senyum aja. Nah, kemungkinan itu kejadiannya malam kan yang pas dia datang itu? Malam. Nah, tapi informasi pas kan gua nerima kabar Nardi meninggal tuh subuh ya. Tapi menurut keluarganya Nardi tuh udah meninggalnya tuh sekitar jam 11-an. 11 malamnya. Dan pas abang ketemu si Nardi itu belum jam 11 berarti? Belum, itu di bawah jam 11 lah. Oke. Dan kemungkinan dia masih hidup ya pas ketemu itu ya. Oke. Nah kan abang tadi sahabatnya 2 orang tuh bang ya, udah meninggal lah ya begitu. Dan si
Ayub ya yang pertama itu ya. Iya, Ayub. Ayub sama si Nardi. satu Nardi. Nah mereka kan si Nardi ini pernah ngomong tuh kalau gue meninggal datang gue berdua lu mau ngapain gitu ya. Mereka pernah datang nggak tuh bang berdua? Ya bukan si Nardi doang nih yang si teman abang ini pernah juga nggak sih bang? Pernah bang. Oh pernah juga. Pernah juga. Oke. Bersamaan. Jadi kanan kiri. Gimana ceritanya? Aduh, tadi gue lupa cerita ya bang ya. Jadi posisi gini, gue bikin mie, lapar kan. Itu jam berapa ya? Masih siang, itu jam 9-an. Jam 9 malam, gue bikin mie, lapar. Lampu juga masih nyala, belum gue matiin. Lampu tengah rumah juga, makan nih. Tengah rumah, nonton TV nih. Lagi ngaduk-ngaduk mie. Itu dua. Yang kiri si Nardi, yang kanan si Ayub. Pada ngeliatin. Cuman kalau sosoknya Ayub tuh lebih tenang. Cuman kalau Nardi matanya ngotot bang. Oke, nyeremin lah ya. Di situ kalau Ayub gue udah biasa. Sering datang dia berarti. Iya. Oleh si temennya ini. Gue lihat Nardi, gue kagetnya gue pas gue lihat Nardi berarti. Kopi Ji. Masih nagih ternyata. Di situ gua lempar piring masuk ke kamar gua udah. Itu sekali-kalinya itu. Sekali-kali mereka datang pas berduaan. Pas gua lagi mau makan mie. Oke, gila, gila. Si Nardi ini gimana? Kopi Ji. Mas, itu si Nardi haus apa gimana? Kopi. Udah mati mesti nagih kopi anjir gitu ya tuh. Tapi kalau si Ayub ini yang pas mapan diem aja dia. Jadi sobat gue ini mohon maaf, sampai sekarang pun masih suka ngeliatin, cuman lebih tenang. Oh, yang si Ayub ya? Oke. Tapi si Nadine sekarang udah stop berarti dia? Ada, masih sering. Tapi nggak ekstrim biasa. Nakutin lah ya. Oke. Berarti bahkan sampai sekarang masih sering muncul lah ya. Iya. Kayak ibaratnya mungkin ya namanya sahabat. Kadang kalau gue lagi bete gitu. Jadi gini bang, jadi gue bingungnya gini, mungkin karena gue udah sering ngelihat mereka gitu ya. Yang awalnya gue takut, kalau lihat mereka tuh, jadi gue kayak orang gila ngomong sendiri. Bahkan orang rumah pun kadang lagi ngobrol sama siapa sih? Oh enggak. Bahkan udah saking seringnya berarti gitu. Kata gue tuh, tapi ya udahlah. Gitu. Oke nih, Bang, gue denger lu punya channel YouTube juga, Bang ya? Lagi merintis, Bang. Iya. Itu nama channelnya apa, Bang? Nama channelnya Bunga Kantil, Bang. Bunga Kantil. Iya. Itu tentang apa sih, Bang? Jadi kita ada 2 segmen sih, Bang. Jadi podcast horor juga sama Tapak Tilas. Di mana Tapak Tilas ini gua mendatangi tempat-tempat yang dibilang sakral atau ada unsur sejarah dan misterinya. Gue datang ke tempat-tempat lokasi. Itu menelusuri berarti? Iya. Kayak uji nyali atau gimana tuh? Ada nanti videonya, tapi belum diupload juga sih. Nah, bagi kalian nih yang penasaran dengan kontennya Bang Puji, bisa langsung aja searching di YouTube Bunga Kantil, langsung subscribe, like, dan komen tentunya. Ya udah, gitu aja Bang ya. Siap. Oke, siap. Terima kasih nih buat Bang Puji untuk kali ini. Terima kasih banyak Bang Puji. Sama-sama Bang. Udah berbagi kisah pengalaman horornya di Kisah Tengah Malam. Dan gue mau ngingetin lagi nih, bagi kalian yang pengen bercerita juga seperti Bang Puji, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Udah sekian gitu aja. Gue Viko pamit undur diri dan Bang Puji juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.